kita belajar dan kita berdoa juga. Doa dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Coba diperiksa sekitarnya apakah ada sampah. Kalau ada sampah tolong dibuang dulu. Bukunya sudah dikeluarkan? Sudah. Catatannya. Kemudian ibu absen dulu ya. Tolong didengarkan. Adek. Ahmad Septian. Rusli. Sakit. Siap belajar hari ini? Ya. Kalau begitu silakan kalian duduk, ditegakkan badannya, kemudian tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan melalui hidung. Kemudian masih ingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Apa? Kita belajar tentang zat makanan atau jenis-jenis nutrisi. Apa saja, coba angkat tangannya, siapa yang bisa sebutkan? Ayo, harus berani dong. Apa? 5 jenis nutrisi atau 5 zat makanan yang harus kita penuhi dalam setiap makan. Ya, nah, pertanyaan ibu, apakah sudah kalian lakukan dalam setiap makan? Sudah lengkap kelima nutrisi tersebut? Nah, kalian sudah paham ya tentang zat makanan? Ya, nanti kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Silakan kalian simak video berikut, kemudian nanti kalian beri tanggapan terhadap video berikut ini ya. Orang tua wajib waspada dengan jajanan anak-anak, sebab sebanyak 18 orang pelajar di SDN 005 Pungkas, Kecamatan Galuh, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau keracunan jajan. Ada yang pernah mengkonsumsi jajan-jajan tadi? Nah, coba siapa Kavi ya? Nah, kenapa? Kenapa kamu tertarik membeli makanan jajanan tadi? Beli aja. Oke. Nah, kira-kira menurut kalian apa yang menyebabkan sakit perut setelah mengkonsumsi jajanan tersebut? Ada bahan kimia, apa lagi? Kebanyakan gula bisa ya, dan bisa saja terjadi di sekitar kita. Nah, kalau sudah seperti itu masih berani tidak jajan sembarangan? Tidak kan? Ya, jadi harus diperhatikan apanya. Apakah dilihat menarik langsung mau beli, langsung mau makan? Tidak. Nah, dicek dulu. Apa yang dicek? Makanannya apanya? Hah? Apa yang biasa kalian lihat kalau mau beli makanan? Ya, kandungan. Ya, kandungan makanannya. Ya. Nah, selanjutnya diperhatikan di depan. Nah, apakah kalian gemar menyantap makanan tersebut? Ada bakso, ya, bakso, kemudian apa lagi? Nasi kuning, kemudian ya es doger, es campur. Terus apa yang terakhir? Ya, ada kue, ada cupcake, ya. Nah, kenapa kamu gemar makanan ini? Karena oke. Nah, apa yang membuat makanan-makanan itu memiliki rasa, memiliki warna, memiliki tekstur atau ketahanan? Ya. Kenapa? Karena ditambahkan apa? Ada yang tahu? Ya, kalau dia tahan karena
diberi kemaslahatan. Jadi bahan-bahan yang ditambahkan pada makanan itu disebut apa? Ada yang sudah pelajari bukunya? Ya, yaitu adalah zat adiktif. Nah, belum paham? Nah, kalau belum paham, ya berarti setelah pembelajaran ini kita harus paham apa itu zat adiktif. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu murid memiliki keteguhan dalam mengambil keputusan yang tepat untuk menghindari zat adiktif yang membahayakan dirinya maupun lingkungan. Nah, apa manfaat pembelajaran kita hari ini? Yaitu kita menjadi konsumen yang cerdas, ya, terutama dalam memilih makanan. Kemudian model pembelajaran kita hari ini adalah discovery learning. Kemudian adapun alur pembelajaran kita, jadi kita akan belajar secara kelompok, ya. Kemudian kita akan melakukan kajian literatur, ya, melalui buku, ya, LKS yang kalian miliki. Kemudian nanti kalian boleh menggunakan HP kalian googling, ya, mencari informasi yang terpercaya. Kemudian setelah itu kita akan presentasi. Jadi setiap kelompok nanti akan presentasi, kemudian secara individu kalian akan dievaluasi, ya. Jadi ada tes nanti di akhir pembelajaran. Kemudian ada penilaian yang akan dilakukan, yaitu penilaian sikap berdasarkan dimensi profil lulusan. Kemudian Ibu akan nilai keterampilan kalian dalam berdiskusi dan presentasi. Kemudian Ibu akan nilai pengetahuan kalian melalui evaluasi nanti, ya. Kemudian dalam proses pembelajaran itu dinilai, ya. Jadi Ibu nilai apa yang kalian lakukan dalam pembelajaran. Sudah dibawa yang Ibu minta? Sudah. Apa yang Ibu suruh bawa kemarin? Nah, bungkus, makanan, kemasan, boleh makanan, boleh minuman. Oke, bagus. Nah, kemudian silakan perwakilan kelompok ambil satu saja HP-nya. Kemudian Ibu akan membagikan LKM. Silakan diisi nama kelompoknya, nama kelompoknya, kelasnya jangan lupa. Kemudian ada bahan ajar juga yang dibagikan, silakan dibaca. Sudah. Nah, sekarang diperhatikan LKM-nya. Di akhir pembelajaran LKS ini atau LKM nanti dikumpulkan, ya, sebagai bahan penilaian juga. Jadi diikuti instruksi yang ada di LKS. Jadi pertama, bekerja dalam kelompok, ya. Jadi yang kalian amati adalah komposisinya. Diskusikan setiap pertanyaan yang ada di LKM-nya, kemudian tulis jawabannya di LKM tersebut, ya. Kemudian nanti bersiap untuk presentasi, ya. Jadi setiap kelompok kalau waktunya memadai, semua kelompok akan maju. Oke, Ibu lihat dulu kalian masih fokus atau tidak. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Kita sudah siap? Jadi ikuti kata-kata Ibu, ya. Ikuti kata-kata Ibu sambil gerakkan tangannya, ya. Ya, dengarkan. Kepala, pundak, lutut, kaki, bisa. Amati komposisinya. Silakan amati komposisinya. Sudah? Sudah? Ada tidak bahan yang kalian tidak kenal? Nah, sekarang Ibu mau tanya, mengapa produsen makanan, ya, mengapa produsen makanan, terutama makanan kemasan itu memberi zat-zat tersebut atau bahan-bahan tersebut? Kira-kira kenapa? Ya. Kemudian yang akan kalian lakukan adalah rumuskan pertanyaan. Jadi silakan
Dari hasil presentasi temannya? Ada? Tidak ada? Atau pertanyaan? Ada yang mau bertanya ke kelompok 2? Tidak ada. Berarti sudah jelas yang disampaikan kelompok 2? Hah? Oke, ini yang tegas dong jawab. Oke. Kalau tidak ada, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Jadi untuk hari ini karena mengingat waktu, jadi dua kelompok lagi dan satu kelompok lagi ya. Silakan kelompok 3. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung. Nomor 1. Nama dan Rosa jadikan arti warna komunis pada proses kandungan atau menghadirkan berpotensi perbedaan tidak
Wah, zat aditif yang sering dikonsumsi yaitu apa? Yang kalian tuliskan? Hah? Ayo. Oh, yang alami atau enggak? Apa? Ayo. Pewarna terus Pemanis, tidak rasa. oke, tidak terasa. Terakhir bagaimana? Bagaimana? Ya, bagaimana kamu cara memilih makanan? Apa yang diperhatikan? Selalu coba diperbesar suaranya. Namanya di belakang sudah dengar. Selalu baca tanda kemasan, cari tahu informasi, batasi konsumsi makanan olahan, perhatikan ciri-ciri makanan. Oke, selesai. Oke, silakan ibu. Sekian, terima kasih dari kami. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Mengingat waktu, ya, kita nanti sama-sama beri tanggapan ya. Oke, diperhatikan. Nah, kita simpulkan hasil diskusi maupun presentasi dari teman-temannya. Ya, jadi hari ini kita belajar zat aditif. Ya, zat aditif itu apa? Ya, bahan yang sengaja ditambahkan pada suatu makanan. Untuk apa? Menambah cita rasa, menambah cita rasa, membuat dia menarik, kemudian ya, memberi pengawet dan ya memproduksi atau menghasilkan makanan tersebut. Ya. Kemudian apa-apa jenis zat asal aditif? Yang pertama apa tadi? Ya, ada zat pemanis, kemudian pewarna, kemudian apa lagi? Penyedap, kemudian memberi aroma, apa lagi? Pengawet. Ya, ada pengental, ada zat pembersih, dan ada namanya antioksida. Oke, sekarang kita masuk tahap refleksi. Nah, apa yang bisa kalian lakukan untuk menghindari zat aditif yang berbahaya? Tadi kalian sudah presentasikan jawabannya. Apa? Coba satu orang. Apa yang bisa kalian lakukan untuk menghindari zat aditif yang berbahaya? Ayo. Siapa yang bisa? Yang pertama apa? Apa? Silakan, Aru. Ya, selalu membaca label kemasan. Sudah sering kalian lakukan tidak? Sering. Nah, membaca label makanan sebelum kalian konsumsi? Tidak. Nah, maka mulai sekarang dibaca. Ya, kemudian apa lagi itu? Cari tahu informasi. Informasi kita bisa peroleh dari mana saja. Ya, bisa lewat HP, bisa bertanya pada ahlinya dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi? Kenapa? Ya, batasi konsumsinya. Artinya tidak boleh berlebihan dalam konsumsi makanan-makanan tersebut. Ya, khususnya snack-snack yang ada di hadapan kalian. Karena tadi apa? Banyak mengandung zat aditif yang berpotensi berbahaya. Apa lagi? Ada? Ya, perhatikan ciri-ciri makanannya. Seperti di awal tadi. Ya, di awal pembelian kita tadi ada berbagai jenis
tentunya berbahaya. Ya, jadi kalau kalian beli makanan itu warnanya mencolok itu, ya bisa saja dia pakai pewarna sintetis atau pewarna kain. Ya, jadi ada pedagang atau produsen itu yang hanya mencari untung tanpa memperhatikan kesehatan konsumennya. Ya, jadi sebagai konsumen kita harus apa? Cerdas untuk memilih makanan yang kita konsumsi. Jadi mulai sekarang kalian harus pilih-pilih ya. Ya, harus pilih-pilih. Tidak boleh asal makan. Oke, sekarang diperhatikan pertanyaan berikut. Apa yang menarik kalian pelajari hari ini? Apa yang menarik? Apa? Kalian mengenal apa? Ya, data nitip. Ternyata data nitip ada yang berubah. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari data nitip tersebut? Jadi senang karena dapat lagi pengetahuan baru, ya kan? Ya tidak? Ya. Berarti kalian kalau ada yang kalian tahu hari ini berarti kalian sudah belajar. Kemudian apakah pengetahuan tersebut akan mengubah kebiasaan kalian selama ini? Ya, tentunya harus ya. Harus kalian ubah kebiasaan kalian yang tadinya sembarang makan menjadi pilih-pilih. Oke. Ya, jadi setelah mempelajari materi zat aditif, kita akan sadar pentingnya menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Nah, sekarang siapkan buku tugasnya. Kita evaluasi. Jadi sekarang tugas mandiri. Ya, dijarak ini kursinya. Ya, waktunya hanya 5 menit. Jadi ada 5 soal, satu soal 5 menit. Satu soal 1 menit. Oke, langsung jawab ya. Ya, tulis judulnya. Tes data nitip di bukunya. Kemudian langsung nomor 1 apa jawabannya. Udah? Udah nomor 1? Tulis. Tidak, langsung jawabannya. A, B, C, atau D? Udah? Belum, Bu. Langsung A, B, C, atau D ya? Oke. Bu, belum. Oke, selesai. Ya. Ya, nanti silakan dikumpul LKS dengan LKR-nya dengan hasil evaluasinya tadi ya. Nanti Ibu koreksi. Kemudian diperhatikan ya, untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian pelajari tentang organ-organ pencernaan ya. Jadi silakan dipelajari tentang organ-organ pencernaan. Nah, kemudian tugasnya di rumah kalian catat kembali zat aditif apa yang kalian konsumsi selama 2 hari di buku tugasnya. Nah, kita kan masuk lagi hari Jumat. Ya, jadi 2 hari saja kalian tulis zat aditif apa saja yang kalian konsumsi selama 2 hari. Ya, mau alami mau buatan. Ya, paham tugasnya? Paham. Oke. Oke, kalau sudah paham, kita beri aplaus untuk semuanya. Baik, apa saja kita pelajari hari ini? Yang pertama data. Jadi apa itu zat aditif? Kemudian apa fungsinya? Kemudian apa lagi? Ya, apa manfaatnya zat aditif? Kemudian bagaimana cara memilih makanan yang kita konsumsi ya. Oke, ini kalian Ibu Anggap sudah belajar dengan baik. Semoga di kehidupan nyata